untuk mensejahterakan anggota ya. Betul. Nah, seperti komunitas Rajuter ini ada 80 orang. Nah, bagaimana apa yang dibuat Rajut ini bisa terjual? Nah, ini apa yang dilakukan Mbak Nini sebagai ketuanya nih? Pertama Ya. kita kan lihat dulu mereka mungkin gabung di komunitas pasti ada tujuan masing-masing. Iya. Ya. Ada yang mungkin sekedar hobi. Nah, kalau sekedar hobi kan mau jadi berapa, mau Terserah selesainya gitu. kapan, nggak ini. Tapi ada mungkin mereka belajar terus hasilnya itu kalau kita kan komunitas biasanya dikasih kesempatan untuk ikut bazar, misalnya untuk ikut misalnya ada pertemuan-pertemuan apa gitu kan, Iya. kita ditawarkan diajak. Nah, pada saat itulah kita bisa ini, Mbak, kita gelar produk-produk kita, terus bisa dilihat dan Baik. kalau ada yang tertarik bisa membeli gitu. Baik. Baik pendengar, silakan obrolan kita bisa Anda saksikan melalui RRI Digital, kemudian juga channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Silakan Mbak Nini, channel YouTube-nya sudah kita bagi tadi, bisa di-share juga ke anggota komunitasnya Mbak Nini. Oke. Ini kebetulan sudah dikirim sama Mas Agus. Mudah-mudahan nanti kelompok atau juga komunitas Rajutersnya bisa like nih siaran kita, bisa memberikan komentarnya melalui channel YouTube. Sebentar kita akan bagi ke Mbak Asmiarni ya, Mbak Wiwin. Nah itu Mbak, bisa dibuka nanti channel YouTube-nya. Yang mau komentar silakan live chat di live chat kita di Pro 1 Palembang. Yang mau tanya lu silakan, ini kaum Raja Putri, ibu-ibu yang mau hobi rajut bisa tanya-tanya. Kuncinya apa sih biar sabar merajut itu? Ini ke Mbak Devi deh kayaknya. Iya, silakan Mbak Devi. Harus berani mengulang. Jadi Maksudnya? kalau salah dibongkar, coba lagi. Coba lagi. Jadi kalau rame-rame enak Mbak. Kalau kita rame-rame itu ngebongkar, mau mulai lagi itu Dari rasanya awal. kok nggak ngapa-ngapain. Kalau sendirian, aduh kecewanya banyak Mbak. Kalau rame-rame nggak apa-apa, yo mulai lagi. Jadi banyak yang menyemangatin Baik, gitu. Mbak Devi, ini kan kita butuh inovasi ya. Iya. Kan nggak mungkin buatnya taplak meja terus gitu, bantal, kemudian boneka. Nah, gimana Mbak Devi sama Mbak Nini juga untuk mengupgrade atau juga bisa katakan memberikan satu inovasi, bentuk apa lagi yang harus dibuat? Ini pernah nggak kumpul-kumpul dalam satu wadah itu membicarakan hal itu, seperti apa nih inovasinya Mbak Nini? Iya ada. Jadi sebenarnya kita bisa dapat ilmunya itu dari luar komunitas juga bisa. Juga bisa, Misalnya ya. lewat Facebook, lewat Instagram gitu kan. Nanti misalnya atau lewat YouTube misalnya ada juga. Iya. Misalnya. Nanti kalau misalnya ada salah satu anggota yang sudah bisa, nah dia bisa ngajarin ke anggota ke sama-sama di komunitas kita belajar. Oh, kalau bikin ini gimana? Misalnya kayak baju gitu ya. Nah, kemarin kan ada anggota kita gilirkan gitu Mbak. Bulan ini kita bikin apa, bulan depan kita bikin apa, misalnya gitu. Nah, kayak bulan kemarin kita bikin kardigan untuk anak-anak gitu Untuk kan. anak-anak. Jadi dia udah belajar mungkin kan di luar. Nah, terus Oh, dia itu ya. dia sharing ilmunya sama kita. Kita bikin sama-sama gitu. Oh, cantik ya. Itu kurang untuk anak bayi kayaknya ya? Iya. Oh, ukuran 1 tahun. Iya, benar. Baik. Baik Mbak Nini juga Mbak Devi. Kalau bicara soal peluang bisnis, menurut Mbak Nini sendiri, seberapa besar sih peluang bisnis untuk Rajut ini ke depan? Apalagi nih mau akhir tahun 2023. Sebenarnya kalau sekarang itu lumayan besar ya, Besar Mbak ya Karena peluangnya mungkin ya. pengaruh-pengaruh juga dari film-film drakor misalnya. Oh ya. Kan di situ mereka udah bikin topi mungkin ya, bikin shawl, Bikin jaket, bikin baju, baju, kardigan gitu kan. kardigan. Pakai mungkin kalau jarum atau benang nggak susah lagi sih sekarang Udah banyak cari ya, bahan bakunya udah udah gampang banyak ya. yang jual. Dari online kita bisa beli. Ya, kita mau cari benang apa gitu kan. Semuanya sudah terbuka gitu ya, udah banyak sekarang untuk kita cari. Kalau Jadi, dulu mungkin susah Susah memang. ya Iya. mencarinya ya. Cuman ada benang wol ya mungkin Iya, Mbak benang Devi. wol. Ya, Kalau dulu sempat benang wol yang iya, digunakan. kalau bikin dulu saya juga belajar pakai benang wol. Masih ada sampai sekarang tapi Tapi nggak jauh-jauh beda kan seperti itu memang.
Atau beda sama benang yang kita gunakan kalau Beda cara sih kalau kalau untuk merajut benangnya. benang Kalau luar- merajutnya sama. sama, iya. Iya. Masih menggunakan jarum yang sama Iya, ya, jarum cuma yang bahan sama. benangnya aja. Benangnya aja, Iya, jenisnya beda. Jadi menurut Mbak Nini sendiri peluang bisnis untuk merajut ini ke depan alhamdulillah prospeknya bagus ya. Iya. Baik. Yang penting dia rajin aja. Rajin aja ya. Tadi Mbak Depi menyebutkan ada yang milenial juga gabung, bahkan anak SD ya. Ada. Gimana Mbak Depi melihat antusias anak-anak muda dengan merajut ini? Saya lebih gimana ya? Lebih suka sih, lebih senang gitu. Karena ada regenerasi gitu. Oh iya benar. Berarti harus ada regenerasi. Berarti Mbak Iya. Depi harus banyak yang muda-muda mengajarkan juga cara merajut ya. Kebetulan sekarang yang member-member baru rata-rata muda, Mbak. Yang baru nikah gitu, Iya. yang belum punya anak, nggak ada kerjaan Bu di rumah, ikutan gitu. Baik. Jadi yang kaum muda juga sudah suka dengan merajut. Iya suka. Oke. Ya rata-rata mereka tuh lihat yang Instagram lah. Apalagi kemarin ada atlet ya nih ya, Iya. yang atlet yang dari Inggris. Kita yang nggak pernah sama sekali gitu. Mungkin ada trik-triknya. Kita yang nggak pernah sama sekali gitu. Mungkin ada trik-triknya. Terkadang mungkin Iya. kalau sekarang perkembangannya tuh lumayan pesat ya. Mungkin yang dari dia nonton drakor gitu Iya. kan, laki-laki lagi kumpul bukan yang membicarakan apa, mereka membicarakan rajutan, yang satu bikin ini, yang satu bikin topi, Iya, itu misalnya juga gitu. mungkin jadi tipsnya ya buat kita ya. iya. Kenapa kita nggak mau gitu? Bikin vest, baju yang rompi gitu Iya. kan. Nah, itu banyak tuh anak-anak sekarang yang bikin kayak gitu. Baik, baik Mbak Dini juga Mbak Devi, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sambil kita juga melihat adakah di channel YouTube yang mau bergabung. Silakan. Nanti setelah iklan atau layanan masyarakat ini kita akan hadir kembali pendengar di line telepon di 369977 atau WA per 082179279090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. 我没想到你会怀疑我。 Tidur bentar, bisa kali ya. 5 minutes later. Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Murid, Iya guru. setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air. Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru? Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya! Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar masih bersama Kita Setara. Hari ini tema kita adalah peluang bisnis dari hobi merajut. Kita ke Mbak Nini lagi. Mbak Nini, kalau Nah, itu banyak itu.
Ya. Kemarin ini kita Kemarin Iya. 14 Desember ya? Iya, baru di KI di halaman rumah dinas. Rumah Dinas Wali Kota. Iya. Itu apa acaranya saat itu? Ulang tahun, hari ulang tahun DWP, kita dari terowongan. dinas koperasi. Diajak di situ. Jadi dipamerkan hasilnya. Dipamerkan hasilnya. Oke. Nah, apa yang dikeluarkan dari waktu, kemudian yang pasti bahannya, benangnya, kemudian kesabarannya. Iya. Nah, terkadang orang nggak memikirkan sampai di situ gitu. Nah, seperti apa Mbak Nini sama Mbak Devi untuk hal ini? Menjelaskan sama jadi pelanggan misalnya kita. gini, kalau kita bikin boneka ini misalnya ya, nah dia kan ada bahannya dari benang yang lembut misalnya gitu ya, karena untuk mainan anak-anak mungkin kita bikin benangnya kalau bisa tidak bikin gatal-gatal gitu ya. Tapi kalau misalnya benang itu harganya agak mahal, kita ganti materialnya. Mungkin benangnya yang polyester gitu, Oh, yang polycherry yang atau polycherry. gitu. Jadi karena benang yang polycherry tadi harganya agak lebih murah gitu kan Mbak ya. Jadi supaya kita bisa menurunkan harganya gitu. Karena kita lihat juga, kita nanti waktu kita menjualnya atau ikut pamerannya di mana gitu. Misalnya kita hari Minggu di Kampang Iwa nih ya. Iya. Nah, misalnya banyak ibu-ibu bawa keluarga, bawa anak, bawa ini. Mungkin mereka kan kebanyakan mau beli makanan, bukan mau beli barang-barang gini kan. Jadi kita nggak bisa kalau jual barangnya yang terlalu mahal gitu kan. Jadi kita bikin yang kecil-kecil, misalnya untuk tas HP, mainan kunci atau jepit rambut, bando yang kira-kira kalau mereka belinya tidak memberatkan kantongnya gitu Iya, kan. Yang oke. penting kuantitasnya mungkin ya. Kalau misalnya walaupun barangnya tidak terlalu mahal, tapi kalau yang belinya banyak kan jadinya sama aja jadi kan ini kan. Daripada yang belinya satu tapi belum tentu dan harganya mahal. Jadi kita lihat kondisinya pada saat itu kita menjualnya di mana gitu, waktunya kapan, terus yang audiensnya atau Seperti itu seperti apa Mbak Nini? Dari misalnya satu nih, ini memutuskan harganya misalkan 500.000, ini seperti apa nih penentuannya harga gitu? jadi misalnya itu benangnya satu gulungnya misalnya harganya 50.000 satu gulungnya. Terus untuk satu baju itu perlu 10 gulung misalnya gitu kan Iya. ya. Nah, jadi kan kalau benang aja dikali berapa kebutuhannya udah 500.000 misalnya gitu kan ya. Nah, terus dikalikan kesulitannya, tingkat kesulitan membuatnya gitu. Misalnya ada tusukannya yang sulit, nah berarti kita harus pasti kan memerlukan waktu yang agak lebih lama untuk buatnya. Jadi Iya. ditambahkanlah di situ untuk pengali harganya mungkin dikali 1 atau dikali 2 gitu kan. Iya. Makanya mungkin harganya bisa di atas 1 juta atau Oh, ini ada yang kan. di atas harga 1 juta? Ada. Ada ya. Kalau terus kalau misalnya benangnya yang import, misalnya warna-warnanya yang lebih bagus, lebih variatif gitu kan, bisa seperti itu Mbak harganya. Baik, jadi luar biasa ya harganya. Kemudian untuk pemasaran sendiri selain lewat media online atau seperti apa nih selain bazar-bazar dari anggota grup wadahnya Rajuter? Seperti apa nih Mbak Nini juga Mbak Devi kalau untuk penjualannya? Kita biasanya selain di media sosial masing-masing, ada juga tempo hari ada temen member juga dari Palembang Rajuter yang dapat pesanan, misalnya pesanannya banyak. Tempo hari kita pernah dapat pesanan konektor nih ya, 1.000. Nah, jadi itu kita bagi-bagi dengan para member. Iya. Nah, jadi Baik. semuanya dapat dan cepat selesai. Nah, kemarin tuh ada juga yang pesan gantungan kunci berapa? Souvenir. Nah, souvenir 300. Nah, keroyokan, Mbak. Nah, jadi untuk jatah masing-masing tuh terserah mereka Iya. yang bisa berapa kemampuannya gitu. Jadi satu orang ada yang cepat kerjanya, cepat banyak jumlahnya. Iya, baik. Jadi 350 tuh sebentar. Jadi di situ untuk penjualannya juga. Nah, jadi lebih banyak kita di grup karena kita komunitas. Jadi kalau ada yang misalnya ada pesanan Mbak Nini, ada pesanan taplak meja, tapi dia nggak sanggup, dilempar siapa nih yang sanggup? Nah, bisa juga begitu Mbak. Baik, nah
ini kan butuh waktu lama, nggak ada yang misalnya pesan hari ini besok langsung jadi gitu ya. Ya, nggak ada. Nah, gimana tuh biar kita memberikan keyakinan sama pembeli bahwa ini akan jadi sekian minggu gitu. Seandainya ada keterlambatan atau seperti apa, bisa cerita nih Mbak Nini atau Mbak Devi? Ya, silakan. Biasanya yang memesan rajutan itu mengerti kalau barang itu harus dibikin dulu gitu kan ya. Seperti kemarin ini saya sebenarnya lagi ada dapat pesanan ini sarung bantal gitu kan.